Menolak dirawat padahal positif virus COVID-19. Seorang bos panti pijat asal Kebonjeruk, Jakarta Barat nekat lompat dari ambulans di tengah unjuk rasa. Bos panti pijat di Kebonjeruk, Jakarta Barat loncat dari mobil ambulans dan membaur di kerumunan. Padahal E yang merupakan wanita pemilik panti pijat di Kebonjeruk hendak dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. E nekat loncat dari ambulans ketika mobil melewati kerumunan massa di aksi unjuk rasa Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kepala Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Kedoya, Susan J. Zulkifli mengatakan bahwa kejadian itu terjadi saat unjuk rasa Omnibus Law berakhir ricuh. Saat itu, E dibawa oleh mobil ambulans karena dinyatakan positif COVID-19 dengan 9 pegawai lainnya. Rencananya, E dan para pegawainya akan dirawat terlebih dahulu di Wisma Atlet untuk kemudian menjalani pembinaan di Panti Bina Karya Wanita Harapan Mulia. Sesuai prosedur, ke-11 orang dari panti pijat itu menjalankan rapid test sebelum dititipkan di Panti Bina Karya Wanita Harapan Mulia. Hasilnya, 11 pekerja panti itu non-reaktif COVID-19 berdasarkan rapid test. Namun Susan tidak yakin dengan hasil rapid test tersebut, sebab Susan melihat para pegawai panti pijat itu tidak memakai masker saat terjaring operasi PSBB. Alhasil, Susan meminta pihak Puskesmas Kebonjeruk untuk menswab 11 orang dari panti pijat itu. Hasil swab pun keluar sekitar Rabu 7 Oktober 2020 dan menyatakan 9 pegawai tersebut positif COVID-19. Kemudian Susan menghubungi Wisma Atlet itu untuk meminta ruangan isolasi 9 pegawai panti pijat itu. Namun saat itu ruangan Wisma Atlet penuh sehingga masih harus menunggu untuk evakuasi. Sampai akhirnya ruangan Wisma Atlet tersedia dan 8 orang dari panti pijat dievakuasi dengan mobil ambulan. Akhirnya E dan 7 pegawainya dibawa mobil ambulan secara beriringan. Sesampainya di Sawah Besar, ambulan melewati masa unjuk rasa. Hal itu membuat ambulan memperlambat lajunya. Saat laju ambulan melambat sekitar kurang dari 20 km per jam, disitulah E mencuri kesempatan untuk loncat keluar dari ambulan. Kata Susan, E saat itu langsung lari ke arah kerumunan massa unjuk rasa. Sementara 7 pegawai panti pijat lainnya berhasil dibawa ke Wisma Atlet. Mereka diisolasi selama 10 hari untuk kemudian melanjutkan pembinaan di Panti Bina Karya Wanita Harapan Mulia selama 1 tahun. Menurut Susan, ke-7 pegawai yang dirawat di Wisma Atlet sudah dinyatakan bebas dari COVID-19, pun termasuk dengan 1 pekerja panti pijat yang memiliki komorbid. Proses pemulangan para wanita itu dari Wisma Atlet menuju Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia menggunakan mobil milik Dinas Sosial dan dikawal anggota polisi dan TNI agar tak terulang insiden serupa.